Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 praktikum farmakognosi yang beranggotakan 13 orang. Berikut nama anggota mahasiswa. Jadi, kami akan menjelaskan mengenai hasil praktikum yang telah kami lakukan pada tanggal 18 Juli 2020, yaitu Simplicia batang serai. Alat dan bahan yang kami persiapkan ialah botol coklat, pipet, kertas perkamen, spatel, label, dan perlengkapan lainnya, termasuk bahan-bahan. Yang pertama, ekstraksi Simplicia dengan maserasi untuk pengujian fitokimia, TLC, dan spektrofotometri. Yang pertama, proses pengambilan filtrat dengan cara menyaring ekstrak yang sudah dimaserasi. Nah, ekstrak yang sudah dimaserasi pada minggu lalu ialah ini. Simplicia dengan etanol 96%, lalu Simplicia dengan etil asetat, dan Simplicia dengan N-heksana. Nah, hasil ekstraksi yang sudah disaring dimasukkan ke dalam botol kaca yang berbeda. Dan ini adalah hasil penyaringan. Kemudian, setelah penyaringan, dilakukan kembali proses penguapan. Uapkan filtrat menggunakan water bath sampai volume 50 ml. Kemudian, ekstraksi Simplicia untuk pengukuran jumlah ekstraksi. Satu, proses pengambilan filtrat. Maserasi minggu lalu disaring dengan kertas penyaring, lalu hasil filtrat atau hasil saringan ditampung dalam botol kaca yang berbeda. Hasil filtrat ini disimpan dan dinamakan sebagai filtrat 1. Filtrat 1 akan digunakan untuk pengujian menggunakan spektrofotometer UV vis yang akan digunakan pada tahap akhir. Lalu, sisa dari hasil penyaringan ini dimaserasi kembali menggunakan etanol 96% sebanyak 25 ml. Maserasi adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati, yaitu direndam menggunakan pelarut bukan air atau setengah air selama periode waktu tertentu. Nah, dimaserasi dan akan digunakan kembali di minggu berikutnya. Lalu yang ketiga, kadar sari larut dalam air. Prosesnya dengan cara menyaring Simplicia yang sudah dilarutkan dengan 100 ml kloroform air, kemudian diambil filtrat sebanyak 20 ml. Filtrat ini diambil sebanyak 20 ml. Lalu si 20 ml dimasukkan ke dalam cawan dan dilakukan proses penguapan. Diuapkan pada suhu 105 derajat Celcius. Hasil penguapan ditampung dalam botol kaca yang berbeda. Lalu, hitung kadar sari larut dalam air. Berikut perhitungan kadar sari larut dalam air. Rumusnya adalah persen sari larut dalam air
sama dengan berat filtrat yang diuapkan per berat simplisia dikali 100 per volume filtrat yang diuapkan dikali 100%. Berat filtrat yang diuapkan adalah sebanyak 0,04 gram per 5 bobot simplisia gram dikali 100 per volume filtrat yang diuapkan 20 dikali 100%. Hasilnya adalah 4%. Selanjutnya, perhitungan kadar sari larut dalam etanol. Rumusnya adalah persen sari larut dalam etanol sama dengan berat filtrat yang diuapkan per berat simplisia dikali 100 per volume filtrat yang diuapkan dikali 100%. Berat filtrat yang diuapkan ialah sebanyak 0,06 gram per 5 gram dikali 100 per volume filtrat yang diuapkan ialah 20 mili dikali 100%. Hasilnya ialah sebanyak 6%, maka persen sari larut dalam etanol sebanyak 6%. Selanjutnya, kadar abu. Untuk menentukan kadar abu, dilakukan proses pengabuan yang terjadi pada simplisia sereh, yaitu simplisia ditimbang sebanyak 3 gram, lalu dilakukan pemijaran sampai simplisia yang terdapat di krus berubah menjadi abu. Nah, ditimbang berat kurs. Caranya ialah ditimbang berat kurs, lalu ditimbang berat kurs dengan berat simplisia. Jadi digabungkan. Lalu dilakukan pemijaran sampai simplisia berubah menjadi abu. Lalu setelah menjadi abu dilakukan penimbangan. Lalu ditambahkan H2SO4 sebanyak 25 mili dan disaring larutan tersebut. Abu yang terdapat pada kertas saring dilakukan pemijaran kembali. Setelah pemijaran selesai dan kertas saring dan abu yang di kertas saring sudah kering serta kertas saring sudah menjadi abu, dilakukan penimbangan dan dihitung hasilnya. Perhitungannya ialah rumus perhitungan kadar abu total. Berat abu hasil pijar dikali 100% per berat simplisia sebelum dipijar. Berat abu hasil pijar sebanyak 0,13 dikali 100% per berat simplisia sebelum dipijar sebanyak 2,99. Maka diperolehlah kadar abu total sebanyak 4,35%. Nah, ini proses pengerjaan kadar abu dan kadar abu tidak larut asam yang sudah dijelaskan tadi. Perhitungan kadar abu tidak larut asam. Rumusnya ialah kadar abu tidak larut asam sama dengan berat abu tidak larut asam hasil pijar dikali 100% per berat simplisia sebelum dipijar. Berat abu tidak larut asam hasil pijar sebanyak 0,03 dikali 100% per berat simplisia sebelum dipijar sebanyak 2,99. Maka diperolehlah hasil kadar abu tidak larut asam sebanyak 1,003%. Terima kasih. Sekian dari presentasi mengenai simplisia batang serai.